Perkenalkan, saya Salsanara Raudah, NIM 414211-275. Di sini saya akan mensimulasikan forum ke-13 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Baik, langsung saja ke latihan yang pertama. Di sini menggunakan Arduino Uno, ada microservo. Oke, langsung ke kode yang digunakan. Menggunakan header include servo.h sebagai menyertakan library servo ke dalam programnya. Di sini menggunakan variabel servo myServo untuk menyimpan posisi data. Pada void setup digunakan myServo.attack ini sebagai sinyal data kabel motor servo yang dikonekkan. Lalu void loop-nya sebagai fungsi perulangan, di sini menggunakan kenaikan 1 kalau dia positif dan penurunan 1 kalau dia negatif. Ini merupakan fungsi perulangan yang akan dijadikan PWM pada kenaikan 1 dan pada penurunan 1. Dalam void loop ini ada myServo.write sebagai prosedur penulisan data PWM ke motor servo dengan waktu tunda 15 milisecond. Langsung saja kita start simulation. Nah, servo akan berputar searah 180 derajat dan 0 derajat. Terlihat? Seperti pada void loop-nya, pada sintak di void loop. Lanjut latihan kedua, menggunakan servo, ada Potensio dan Arduino Uno. Di sini, servonya dihubungkan ke pin out dari Arduino Uno D9. Pada programnya menggunakan header include servo H dengan integer potentiometer pada A5 dihubungkan ke pin out dari Arduino Uno di A5. Kemudian pada void setup menggunakan sintaks myServo.attack pada pin out 9 sebagai data pada pin 3 keluaran PWM. Pada void loop-nya pengulangannya menggunakan var analog read dan map var. Pada var analog read ini sebagai pembacaan potentiometer dengan nilai 0 sampai 1023. Ada delay atau waktu tunda sebesar 10 milisecond. Kita start simulation. Pada saat kita lakukan start simulation, servonya berputar 180 derajat. Nah, kalau kita geser, kita putar dari potentiometernya, dia akan mengikuti besar dari potensionya. Oke, ketika kita minimumkan, dia akan berputar juga. Latihan ketiga dimulai, tetap menggunakan komponen yang sama, ada servo, potentiometer, dan ada Arduino Uno. Pada programnya, di sini menggunakan header include servo H dengan integer potensionya di A5 dan integer var. Pada void setup-nya, di pin out ke D9, dan ada juga pada void loop-nya dilakukan perulangan seperti sintaks ini. Kita jalankan. Nah, program berputar 180 derajat. Sekarang latihan keempat, digunakan 3 buah servo. Ini servo pertama, servo kedua, dan servo ketiga. Masing-masing servo dihubungkan ke pin out dari Arduino Uno. Kita gunakan di sini adalah Arduino Uno. Pada servo pertama dihubungkan ke pin out dari Arduino Uno yang D9, kemudian ada D10 dan ada D11.
Lanjut kita lihat codingannya menggunakan header include servo.h, menggunakan void setup, yang ini adalah untuk dikoneksikan ke Arduino Uno. Pada void loop atau perulangan terdapat 4 step, di mana masing-masing step ini adalah dengan ada waktu tunda 1000 milisecond. Pada void step pertama, step 1, di mana servo pertama berputar 180 derajat dengan servo kedua dan 3 adalah 0 derajat. Pada void step kedua, ini servo pertama dan kedua berputar 180 derajat, sedangkan servo ketiga adalah 0 derajat. Pada void step 3, yaitu masing ketiganya, servo 1, 2, dan 3 berputar 180 derajat, dan pada void step keempat, ketiganya berputar 0 derajat. Langsung saja kita start simulation. Baik, terlihat bahwa pada servo pertama berputar 180 derajat, servo kedua dan pertama 180, baru dilanjut ketiganya berputar 180, kemudian ke 0 derajat. Sesuai fungsi dari sintaks dan perintah pada tiap-tiap void setup. Latihan terakhir yaitu latihan ke-6. Programnya adalah di sini melihat perputaran motor servo dalam 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Pada void setup-nya tetap dihubungkan di pin out D9 pada Arduino Uno. Kemudian pada void loop-nya ada dilakukan perulangan, yaitu sebesar 0 derajat, kemudian delay 1000, lanjut 90 derajat dia delay kembali, dan 180 derajat ketika berputar dia akan mengalami delay. Artinya delaynya, karena ada delay maka perputarannya ada patah-patah. Oke, kita start simulation. Kita tunggu, masih loading. Nah, tampak ya bahwa ketika dia berputar 180 derajat dia patah, 90 derajat dia mengalami delay, dan 0 derajat dia mengalami delay. Artinya perputarannya patah-patah, tidak berputar secara penuh. Baik, sekian latihan dan simulasi yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Latihan kelima, kita lihat kodenya atau programnya masih menggunakan header include servo.h. Di void setup-nya ada my servo attack yang pin out-nya dihubungkan ke D9 di Arduino Uno. Pada void loop-nya di sini ada peningkatan plus 20 dan minus 20. Pada latihan pertama hanya plus 20, plus 1 dan minus 1. Sama dengan sebelumnya di latihan 1. Tapi pada void loop-nya dilakukan perulangan dengan delay 100 dan 1000. Langsung saja kita start simulation. Nah, di sini servo akan berputar sebesar 180 derajat. Dengan peningkatan plus 20 dan minus 20. Latihan terakhir yaitu latihan ke-6. Programnya adalah di sini melihat perputaran motor servo dalam 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Pada void setup-nya
tetap dihubungkan di pin out D9 pada Arduino Uno. Kemudian pada void loop-nya ada dilakukan perulangan, yaitu sebesar 0 derajat, kemudian delay 1000, lanjut 90 derajat dia delay kembali, dan 180 derajat ketika berputar dia akan mengalami delay. Artinya delaynya, ya karena ada delay maka perputarannya ada patah-patah. Oke, kita start simulation. Kita tunggu, masih loading. Nah, tampak ya bahwa ketika dia berputar 180 derajat dia patah, 90 derajat dia mengalami delay, dan 0 derajat dia mengalami delay. Artinya perputarannya patah-patah, tidak berputar secara penuh. Baik, sekian latihan dan simulasi yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.